Alat pendeteksi magnet. Latar belakang dari percobaan ini yaitu pendeteksi magnet adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda-benda yang bersifat magnet. Pendeteksi magnet yang sering ditemui dibuat dengan konsep yang cukup rumit. Kerumitan tersebut sering membuat pengguna bingung dan cara penggunaannya pun cukup sulit. Oleh karena itu kami membuat alat ini dengan lebih sederhana menggunakan prinsip kerja motor listrik dan berhubungan dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz dicetuskan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928 yang merupakan ilmuwan dari Belanda. Gaya Lorentz sendiri merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam satu medan magnet B. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Rumus gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada kawat lurus berarus rumusnya adalah F sama dengan B dikali I dikali L. Jika kawat membentuk sudut, maka rumusnya F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan keterangan F sama dengan gaya Lorentz, B sama dengan medan magnet, I sama dengan kuat arus, dan L sama dengan panjang kawat. Arah gaya Lorentz pada kawat lurus berarus bisa menggunakan kaidah jari tangan kanan, yaitu dengan keterangan ibu jari menunjukkan arah arus yaitu I, jari telunjuk menunjukkan medan magnet yaitu B, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz yaitu F. Selanjutnya, gaya Lorentz pada muatan banyak bisa menggunakan rumus F sama dengan B dikali V dikali Q, dan jika kawat membentuk sudut, bisa menggunakan rumus F sama dengan B dikali V dikali Q dikali sin theta, dengan keterangan F sebagai gaya Lorentz, B sama dengan medan magnet, V sama dengan kecepatan muatan dengan satuan meter per second, dan Q sebagai muatan dengan satuan kolom. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak bisa juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan gaya Lorentz. Untuk muatan positif, arah gerak searah dengan arah arus, sedangkan untuk muatan negatif, arah gerak berlawanan dengan arah arus. Penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari bisa kita jumpai di dalam motor listrik, voltmeter, speaker, mesin MRI, dan masih banyak lagi. Bahan dan alat yang dipakai untuk membuat pendeteksi magnet sederhana adalah lem tembak, magnet, pasta timah, solasi hitam, kabel, kawat tembaga, gagang sapu, tang, dan batu baterai. Hal yang pertama-tama dilakukan adalah melilitkan solasi pada gagang. Hal ini bertujuan untuk melilitkan gagang dengan penyangga dari tembaga tersebut. Yang kedua, panaskan timah menggunakan solder untuk merekatkan antara tembaga dan penyangga. Kemudian, panaskan lem untuk merekatkan penyangga. Lakukan sampai penyangga benar-benar terpasang dengan kuat. Percobaan pertama menggunakan dua lilitan dengan sumber arus 2 buah baterai. Setelah arus masuk, kumparan akan berputar searah jarum jam. Selanjutnya, dengan percobaan kedua dengan kumparan 3 lilitan. Kumparan 3 lilitan akan berputar searah jarum jam seperti dengan hal yang sama dengan percobaan pertama. Dan percobaan terakhir dengan kumparan 4 lilitan. Kumparan dengan 4 lilitan akan berputar searah jarum jam seperti halnya percobaan yang sebelumnya. Hal itu terjadi karena percobaan kumparan dengan hal yang bervariasi. Pada bagian perhitungan terdapat dua tabel. Yang pertama adalah tabel percobaan, yang tabelnya terdiri dari kuat arus, jumlah lilitan, dan panjang solenoid atau panjang benda. Dan tabel yang kedua itu adalah tabel hasil perhitungan, yang tabelnya terdiri dari jumlah lilitan dan medan magnet. Untuk dapat menghitung medan magnet di tiap lilitan yang berbeda, pertama-tama kita akan menentukan dahulu kuat arus listrik dengan rumus I sama dengan V dibagi R, di mana V adalah tegangan, volt, I-nya adalah arus listrik, ampere, dan R adalah hambatan, ohm. Pertama, kita akan menghitung medan magnet dengan jumlah lilitan 2. Yang diketahui kuat arus listrik adalah 4 ampere, jumlah lilitannya adalah 2, dan panjang solenoidnya adalah 8 kali 10 pangkat min 2. Kita gunakan rumus B sama dengan mu 0 I, di mana mu 0 I adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7,
dikali I, I-nya adalah 4 ampere, dan dikali N, N-nya adalah 2. Dibagi dengan panjang solenoidnya, yaitu 8 kali 10 pangkat min 2, dan dihasilkan medan magnetnya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 9 untuk jumlah lilitan 2. Lakukan perhitungan yang sama seperti pada perhitungan bagian A dengan rumus yang sama untuk jumlah lilitan 3 dan jumlah lilitan 4. Kelebihan alat. Pertama, pada alat yang kami gunakan ini, apabila arus yang mengalir pada kumparan stabil, maka putarannya juga akan sempurna. Kedua, dengan adanya saklar on-off, akan memudahkan untuk melakukan pengujian. Ketiga, alat yang kami gunakan cenderung hemat daya karena tembaga yang kami gunakan berdiameter cukup kecil. Keempat, dalam membangun alat ini, kami hanya membutuhkan modal yang sedikit karena sebagian besar bahan yang kami gunakan adalah bahan bekas. Kekurangan alat. Pertama, arus yang mengalir pada kumparan kurang sempurna yang disebabkan perbedaan kualitas bahan pada kumparan dan penyangga kumparan. Kedua, gerak kumparan kurang sempurna jika didekatkan dengan magnet yang lemah yang disebabkan penggunaan tembaga berdiameter kecil dan sedikitnya lilitan yang digunakan pada kumparan.